Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Putri Rahel, saya dari Universitas Mercubuana Menteng, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang usaha bisnis yang akan saya jalani, yaitu kursus pajak Brevet AB. Dan ini untuk tim yang akan menjalani usaha bisnis tersebut. Lalu, untuk customer problem, kita bisa lihat yang pertama, dilihat dari sistem aplikasi ataupun softwarenya, di mana administrasi pajak yang terlalu rumit, sehingga dalam hal ini mempengaruhi pengoptimalisasi pungutan pajak. Lalu yang kedua, minimnya pengetahuan akan pajak, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan perhitungan yang baik, serta mereka belum memahami bagaimana alur pelaporan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, masih kurangnya tingkat kesadaran ataupun respon masyarakat untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, kurangnya pemahaman wajib pajak dalam penyusunan dan pelaporan SPT tahunan, di mana kita masih kurang dalam mengerti atau memahami untuk teknisnya. Misalnya untuk penghasilan pajak, jasa, atau bangunan, berapa persen yang harus dipotong dan menggunakan PPh apa. Misalnya apakah kita menggunakan PPh 24, 23, atau 21, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya memberikan solusi. Yang pertama, saya memberikan kursus atau bimbingan untuk memahami dan mengerti bagaimana flow atau alur pelaporan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, kami memberikan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak. Lalu yang ketiga, dengan ikut kelas brevet pajak ini, wajib pajak jadi mengerti bagaimana cara mengoperasi software pungutan pajak. Lalu, di sini target customer kami, di mana dalam suatu bisnis memang harus memiliki sasaran untuk memasarkan usahanya, sehingga apa yang telah ditargetkan tersebut tepat sesuai yang diharapkan. Nah, di sini kami menargetkan yang pertama untuk para lulusan baru, di mana biasanya mereka mengambil kelas brevet pajak AB ini untuk menambah portofolio mereka, sehingga pada saat mereka melamar menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan tempat mereka melamar. Lalu yang kedua, untuk para karyawan bagian entry level, biasanya mereka mengikuti kursus ini untuk menambah wawasan atau pengetahuan mereka demi menunjang kebutuhan dalam kenaikan jabatan ataupun karir mereka. Lalu yang ketiga, untuk tahapan karyawan yang sudah memiliki posisi seperti supervisor, manajer, mereka juga perlu ikut brevet pajak AB ini, di mana mereka dapat mengontrol pekerjaan bawahan mereka. Jadi, target customer di sini kami lebih sasarkan kepada SDM di bagian pajak atau keuangan, praktisi, akuntansi, auditor, lulusan D3, S1, dan S2. Nah, di sini ini market sizing kami yang pertama untuk wirausaha Indonesia. Lalu yang kedua untuk wirausaha dan masyarakat yang membutuhkan kursus pajak AB ini. Lalu yang ketiga, wirausaha yang menggunakan jasa pelatihan kami. Lalu yang keempat, wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Nah, lebih tepatnya, sasaran marketing kami secara general adalah wirausaha yang ada di Indonesia, di mana mereka yang membutuhkan pelayanan jasa ini, baik yang belum membutuhkan kursus pajak brevet AB ini. Lalu, ini adalah competitor and positioning kami. Yang pertama, value-nya yang pertama kami memberikan pelayanan dengan sepenuh hati sesuai dengan permintaan yang ada dan menjadi lebih fokus terhadap kinerja yang lebih baik, di mana kinerja yang lebih responsif ataupun semakin cepat dan juga tanggap, di mana merupakan salah satu parameter yang telah kami terapkan dalam bisnis kami ini. Lalu yang kedua, kami juga memberikan harga yang terbilang cukup murah, namun kualitas juga tidak diragukan dan pastinya terjamin, di mana khusus 15 orang pertama mereka akan mendapatkan harga Rp1.750.000 serta mereka dapat
pelatihan Excel for accounting, dan juga mereka bisa mengangsur uang muka dengan DP awal 500.000 dan untuk sisanya dapat diangsur. Nah, bagaimana cara kami memenangkan strategi kami? Yang pertama, kami fokus pada gambaran yang lebih besar, di mana customer merasa nyaman dan merasa bahwa produk yang kami tawarkan itu worth it. Lalu yang kedua, kami memberikan kualitas yang terjamin dan pastinya memberikan hasil yang memuaskan, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk ikut mengasah kemampuan mereka dan meningkatkan pemahaman terhadap kursus pajak brevet AB ini. Jadi, lebih tepatnya, kami memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat maupun wirausaha tentang dunia perpajakan, dan kami juga lebih fokus kepada wajib pajak, pribadi, dan badan. Lalu untuk ini adalah model bisnis kami. Kita bisa lihat di sini dari mulai mencari tahu apa sih permasalahan atau kebutuhan masyarakat, terus merinci, lalu memikirkan bagaimana tadi permasalahan tersebut, lalu di-define, let's do something, lakukan sesuatu yang dari masalah tersebut, apa solusinya, lalu memanagenya, lalu bagaimana kami menghasilkan uang dari sumber daya atau aset-aset yang telah kami dapat tadi, sehingga kami dapat menjalankan usaha bisnis kami. Nah, di sini milestone. Kita bisa lihat di tahun pertama kami menyusun strategi pemasaran, di mana kami menarik customer, di mana mereka dapat memberikan kepercayaan dari potensi market kami. Lalu yang kedua, di tahun kedua, kami melakukan evaluasi terhadap kinerja-kinerja yang telah dijalankan dan menyusun planning ke depan yang lebih efektif dan efisien, sehingga para customer merasa nyaman dan merasa puas terhadap produk yang telah kami tawarkan. Di tahun ketiga, kami akan mengembangkan market-market dengan meraih klien-klien secara lebih menyeluruh lagi, dengan menggunakan testimoni yang ada juga. Contohnya seperti meningkatkan kualitas, dan kami juga menggunakan metode review dari mulut ke mulut, dan ini memang sangat penting ya untuk menarik pelanggan. Nah, serta mempertahankan kepercayaan klien yang sudah ada. Lalu, ini ada funding needs and allocation. Di sini kami juga udah merinci berapa sih yang akan digunakan untuk usaha bisnis tersebut. Nah, di sini kami akan menggunakan 12% untuk marketing, tentunya 40% untuk hire, lalu 30% untuk product development, lalu 18% untuk operational cost. Kita bisa lihat di sini, saya juga udah jabarin berapa yang dibutuhkan. Lalu untuk ini top 5 acquisition channel use. Nah, yang pertama pastinya kami akan menggunakan website perusahaan kami untuk memasarkan produk kami. Lalu yang kedua, sosial media seperti Instagram, Facebook, atau yang lainnya, Twitter, Facebook. Nah, di sini channel yang akan kami gunakan adalah flyer. Pastinya kami akan menyebar flyer, brosur, seperti yang tadi saya bilang, mempublikasikannya di media sosial, website perusahaan, dan juga email perusahaan.